Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Debbie Nazelia Irawan, dan rekan saya, Aisyah. sebagai podcaster Semanti. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita sudah mengundang salah satu tamu spesial nih dari KIP Bener Meriah, yaitu untuk membahas salah satu topik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat sekarang. Jadi langsung saja ke bapaknya. Mungkin silakan Pak, perkenalkan diri dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juhprianda Esos, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dari Komisioner KIP Kabupaten Bener Meriah. Di jajaran Kabupaten Bener Meriah yaitu ada 5 komisioner, yang satu membidangi divisi logistik dan keuangan yaitu sebagai ketua. Kemudian ada divisi hukum, dan ada juga divisi teknis, ada juga divisi rendata. Jadi salah satunya kami divisi sosialisasi dan SDM. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, boleh Bapak ceritakan sedikit riwayat pendidikan Bapak hingga sekarang? Ya, riwayat pendidikan dari tamatan SD sampai SMP 2 Takengon dan dilanjutkan ke SMK Biren di tahun 1994 selesai, lalu dilanjutkan ke perguruan tinggi Gajah Putih yaitu di Visipol Takengon. Alhamdulillah di 2015 di wisuda, lalu mendaftar ke komisioner KIP Kabupaten Bener Meriah. Alhamdulillah lulus. Jadi kan sekarang kita membahas tema mengenai pemilu ya nih Pak. Iya. Yaitu dengan judul apa ini Kak? Pemilih pemula harus bagaimana sih? Nah, gitu. Pemilih pemula itu ya harusnya tentunya harus cerdas gitu. Jadi cerdas itu ada 2, cerdas menerima dan cerdas menolak. Nah, apa yang diterima dan apa yang ditolak, tentunya kan ada 2. Nah, cerdas kita itu dalam memilih sesuatu kandidat itu mungkin menolak apa pemberian ataupun bentuk benda atau bentuk uang atau money politiknya. Jadi kita salah satunya menolak itu dari pemilih pemula. Itu yang dikatakan cerdas. Dan cerdas memilih suatu calon kita itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena sesuai dengan amanat undang-undang, bebas, jujur, dan rahasia. Jadi cukup kita aja yang tahu. Nah, itu intinya. Jadi nggak ada perlu, walaupun kita satu keluarga dipaksakan untuk memilih si A dengan email-email ada ini, itu tergantung kepribadian kita. Itu namanya yang cerdas kita itu. Jadi kalau memang kita tidak cerdas, ya kita menerima arah dari orang-orang lain. Sementara kita nggak tahu yang dipilih itu, yang dia maksud itu apakah sudah sesuai menurut hati nurani kita. Kalau memang menurut kita tidak, ya jangan dipilih gitu. Itu yang namanya pemilih cerdas. Ya. Jadi kan kami semua kan rata-rata di sini akan menjadi pemilih pemula gitu ya Betul. Pak. Jadi apa yang perlu kami lakukan atau persiapkan gitu Pak sebagai pemilih pemula? Kalau kita sebagai pemilih pemula mungkin dipersiapkan KTP ya, karena ke 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Jadi kalau adik-adik semua yang duduk di kelas 2 mungkin udah berusia 17 disampai hari H sudah bisa menggunakan hak pilihnya. Tentunya bisa ngurus KTP supaya apa? Masuk ke DPT di desa masing-masing. Ya. Tapi kalau misalnya tidak juga dibuatkan KTP, tidak usah khawatir. Haknya akan diberikan juga. Berarti Tunjukkan identitas lain selain dari KTP. Jadi udah Pak, Iya. termasuk ke dalam syarat-syaratnya. Iya, salah satu syarat. jadi yang penting itu umur 17 tahun ke atas ya Pak. 17 tahun ke dia atas. belum punya KTP gitu Pak. Bisa identitas lain digunakan, berangkat ke TPS, jumpai panitia atau PPS-nya, katakan bahwa saya sudah berumur 17 tahun, ini identitas saya. Mungkin ada nanti daftar pemilih tambahan atau khusus. Ya. Jadi membicarakan mengenai pemilih pemula juga nih ya Pak. Sepenting apa gitu Pak pemilih pemula bagi bagi pemilihan sekarang gitu Pak? Ya, kalau pentingnya sangat penting. Bahkan amanat undang-undang itu setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Cuma 5 tahun berganti pemimpin kita, ya kan? Kan penting.
Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya 5 tahun kita bergantian pemimpin, ya penting juga kita mengeluarkan hak pendapat kita, suara, untuk memilih calon-calon ke depannya yang lebih baik dari yang sudah ada. Gitu. Jadi bukan kita katakan pemimpin yang sekarang tidak baik. Nah, tetap baik, tapi yang terbaik untuk ke depannya yang mana gitu. Karena sesuai dengan amanah undang-undang 5 tahun. 5 tahun. Nah, baik dengan tidaknya 5 tahun itu harus dipilih. Nah, itu pentingnya. Ya. Ya, Pak. Selain itu Pak, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan bagi pemilih pemula Pak? Ya, yang salah satunya yang tidak boleh pemilih pemula lakukan yaitu mungkin mengajak kawan-kawannya kepada satu kandidat. Tetapi kalau mengajak suatu pemilihan umum secara umumnya itu bisa. Secara keseluruhan. Tapi diarahkan, nah itu tidak boleh. Ya, kalau menghimbau atau mengajak untuk pemilu atau pilkada itu bisa. Tetapi kalau diajak karena ini ada saudara kita, terus kita rangkul ataupun kita ajak diiming-imingi, itu yang tidak boleh. Ya, itu istilahnya dinamakan money politik walaupun dengan bentuk barang. Nah, itu dilarang sama undang-undang. Ya, jadi kita pemilih cerdas itu Money politik tuh nggak boleh Pak? tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Walaupun berbentuk barang. Walaupun berbentuk barang, tidak boleh. Tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Apapun nanti yang ada kedapatan, istilahnya ada yang dijumpai di lapangan nanti, buktinya lengkap dan akurat, itu ranahnya Panwas atau Panwasli atau Bawaslu, dan deliknya hukum, itu ranahnya pidana. Jadi gimana Pak kalau semisal ada salah satu calon yang ketahuan gitu menggunakan money politik? Tergantung kita lihat. Kalau misalnya lengkap dan akurat datanya, ya bisa aja diproses secara hukum. Tetapi kadang-kadang gini, calonnya ini dia masih menjabat sebagai anggota dewan. Nah, dia memberikan sesuatu bantuan kepada daerah. Mungkin masih itu dalam tugasnya dewan. Bukan dari bentuk istilahnya dalam pemilihan gitu. Masih tugasnya yang dilaksanakan. Jadi jangan salah versi nanti. Ya, itu hati-hati. Nah, terus bagi pemilih pemula nih Pak, mungkin apa yang tidak boleh atau boleh dilakukan gitu bagi kami Pak pemilih pemula? Mungkin tidak boleh melakukan apa gitu. ya itu tadi salah satunya tidak boleh kita menunjukkan istilahnya atau saudara kita yang calon, harus kawan-kawan kita memaksa kepada saudara kita untuk dipilih. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita yang bolehnya itu secara umum. Kasih tahu ke masyarakat di desa atau di rumah kita, ya pilihlah menurut hati masing-masing, hati nurani masing-masing. Karena calon kita itu banyak, kata-kata ini dapil 2. Nah, dapil 2 dari berbagai partai, dari 24 partai, nah sekian calon. Nah, jadi keluarga kita dalam satu rumah itu aja belum tentu sama pilihannya. Jadi beri kebebasan dan hak kepada mereka semua. Jangan ada intervensi. Nah, ini kita, jangankan kita bermasyarakat. Nah, di keluarga aja kita sistemnya macam itu. Tidak ada tekanan. Walaupun bapak kita yang si A, ya kita pengennya si B, ya nggak masalah. Nah, gitu intinya. Menurut Bapak nih, penting nggak sih Pak untuk mengetahui siapa yang harus kita pilih sebagai pemilih pemula, terkhusus bagi kami Pak, para pemilih pemula yang masih tidak tahu harus memilih siapa, gimana caranya agar pemilih pemula seperti kami tahu siapa yang harus kami pilih Pak? Ya. Mungkin gini ya, kalau misalnya dari pemilih pemula untuk mengetahui siapa sosok pemimpin yang untuk dipilih ke depan, tentunya bisa kita pantau dari kinerjanya yang terutama. Nah, kalau kinerjanya ya selama ini ke belakang sudah menjabat ataupun yang belum menjabat, tapi dia kan sudah pernah backgroundnya di belakangnya itu seperti apa gitu. Entah mungkin sudah menjabat di kepala dinas atau di mana gitu. Atau dia sebagai background kontraktor, apakah dia hanya dengan mengandalkan uang, EQ-nya macam mana, kinerjanya sama masyarakat macam mana, nanti bisa kita pantau. Nah, caranya itu kadang-kadang gini, kandidatnya ini belum tentu di sini aja calonnya kan gitu, bisa aja dari luar. Nah, kalau dari luar itu harus kita tahu dari tetangganya dulu, dari keluarganya kan bisa kita nyusup gitu. Nah, ini bapak ini kayaknya calon ini gimana? Nah, dari rakyatnya pun bisa kita tahu. Cari beluknya gitu. Iya. Nah, jadi kita jadi tertarik dengan programnya, visi dan misinya apa ke depan gitu. Ya, jadi itu salah satunya ya. Nah. Terus bagaimana gitu Pak proses pemilu berlangsung? Kan kami belum pernah nih Pak. Iya. Jadi tahapan-tahapan yang perlu kami pahami sebagai pemilih pemula Pak. Gitu. Ini kemarin ini baru saja nih tanggal 21 sampai 10
Februari sebelum hari H, sebelum Minggu Tenang itu dilaksanakan ada rapat umum atau kampanye akbar. Nah itu salah satunya. Jadi kalau misalnya ada yang mengundang atau sosok yang kita mau figur yang mau kita unggulkan ya mengikuti kampanye rapat umumnya gitu, kampanye akbarnya yang mungkin ada yang tidak mengadakan tapi lapangannya sudah kita fasilitasi gitu. Nah jadi salah satunya ya macam kita pemilih pemula itu ya tunjukkanlah loyalitas dan integritas kita sebagai pemilih pemula itu bahwa kita mampu untuk bangsa dan negara, memilih suatu pemimpin ke depannya yang terbaik dari yang baik. Itu intinya. Jadi kan gini Pak, saya mau nanya nih, sekarang kan semuanya sudah masuk ke digitalisasi Pak dan informasi juga Pak. Betul. Kan? Jadi banyak gitu Pak yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar gitu Pak, atau black campaign ya bisa dibilang. Penyebaran berita yang tidak benar atau hoax. Nah menurut Bapak nih Pak, gimana cara menanggapinya sendiri begitu mengenai black campaign? Simpel aja, gitu? Simpel aja. Ini berita hoax kan? Ya. Nah, kalau berita hoax yang timbul di kalangan masyarakat ataupun di publik, kalau memang itu sumbernya tidak jelas, ya abaikan saja, hapus di kita aja, cukup di kita, jangan sebarkan kemana-mana. Itu cukup sebagai mahasiswa. Tidak perlu dikembangkan apabila berita hoax. Nah, ya itu hati-hati. Pemilih pemula harus cerdas di situ. Kalau memang ini sumbernya tidak jelas atau informasinya masih belum diketahui sumbernya dari mana. Nah, ini kan ada nih di publik sekarang kan banyak nge-share. Ya kalau tidak memang jelas apanya ya tidak benar sesuai dengan faktanya ya hapus saja, cancel aja. Selesai. Jangan menyebarkan. Nah, menyebarkan itu salah satunya kita juga di situ berarti. Nah, jadi salah. Jadi yang benarnya itu, yang pinternya itu ya dihapus kalau memang itu berita hoax. Itu intinya salah satu. Baik tentang pemilu ataupun tentang kesekolahan, tentang apa di negara mau tentang daerah kita, tetap kalau memang berita hoax ya hapuskan, cukup di kita saja dihapus, jangan disebarkan lagi kemana-mana. Itu cara menangkal. Jadi apa ya? Ya. Kami mau tahu nih Pak, mungkin kesibukan KIP sekarang dalam mempersiapkan pemilu untuk tanggal 14 Februari yang akan datang tuh apa sih Pak? Ya kalau kesibukan KIP ya sudah dari 2023, 2022 sudah mempersiapkan diri. Karena sesuai dengan tahapan yang ada termasuk sosialisasinya, ada di bagian data, kita kan harus meng-cross check kembali atau mendata kembali ke setiap desa yang kita bentuk Pantarlih, melanjutkan ke PPS gitu, dilanjutkan ke PPK, baru ke KIP. Nah itu salah satu tugas dari tahun 2022 sudah berjalan. Nah, termasuk pembentukan badan ad hoc kita mulai dari tingkat PPK, PPS dan KPPS dan Pantarlih sudah dilaksanakan. Nah, jadi itu salah satu tahapan yang sudah kita laksanakan. Kemudian ini beralih ke bagian teknis. Nah, teknis pun gitu juga, mulai dari pendaftaran calon sampai ke verifikasi faktualnya sampai ke sebelumnya partai dulu. Nah, verifikasi partai nanti baru ada verifikasi calonnya gitu. Di berkasnya dicek kembali. Suatu tahapan dari teknisnya. Nah, sekarang udah mengarah ke logistik. Nah, jadi logistik untuk persiapan pemilu kan ini kan hitungan hari nih, nggak lama lagi. Nah, jadi ini kalau di gudang itu sudah kawan-kawan sudah mempersiapkan pom-pom yang masuk, surat suara yang masuk dan sekaligus untuk pengepakan dari masing-masing tong yang 5 jenis surat suara. Yang diantaranya ada surat suara presiden dan wakil presiden, DPR RI dan DPRD, DPR provinsi, DPR kabupaten. Jadi 5 surat suara untuk kali ini yang dinamakan pemilu serentak. Jadi berkas-berkas yang untuk mengadakan pemilihan ini yang harus disiapkan di gudang logistik pemilu di tahun 2024 nantinya. Itu saat pemilih tuh Pak. Ya. Itu milihnya sekalian semua atau satu-satu dari presiden dulu atau gimana? Satu-satu. Iya. Dari apa dulu itu Pak? Kalau misalnya memilih kertas suaranya itu bebas, cuman penghitungannya yang dimaksud mungkin. Oh, penghitungannya yang berbeda. Iya. Saat memilih itu sekalian 5 gitu. Iya, sekalian 5. Nah, jadi 5 surat suara diberikan oleh panitia KPPS nantinya. Jadi 5 surat suara satu-satu kita buka. Nah, siapa duluan itu terserah kepada pribadi kita, itu bebas. Ke 5 surat suara nanti 5 jenis diberikan kepada kita sebagai pemilih. Masuk ke bilik.
Setelah kita gunakan nanti yang 5 surat satu-satu lembar dibuka, satu-satu lembar gitu. Nah, nanti baru dilipat kembali, baru nanti menuju ke tong kotak suara. Nah, jadi di kotak suara pun tidak boleh terbalik, karena itu ada 5, ya kan? Warnanya bermacam-macam, warnanya berbeda, ada 5 warna, dan jenisnya berbeda, ada 5 jenis. Jadi tongnya sudah ditentukan. Nah, jangan diterbalik yang A ke B, yang B ke C gitu-gitu. Jadi waktu penghitungan akhir warnanya beda gitu ya Pak? Iya, setiap presiden. jenis suratnya berbeda. Ya, itunya hati-hati nanti waktu di lapangan. Nanti dipandu oleh panitia lagi. Nah, dari warna. KPPS kita ada di lapangan 7 orang. Nanti di situ ada itunya juga ya Pak, saksi gitu. Saksi dari? Waktu kita pemilihan ada orang yang ngelihat gitu Pak? Ada. Ini terbuka. Oh, terbuka. Tidak ada tertutup. Yang bebas rahasianya itu hanya di bilik. Nah, di bilik itu kita kan petak-petak yang jarak-jarak ke satu-satu orang gitu ya. Di bilik itu yang bebas rahasianya di situ. Kalau yang lainnya itu kan semua terbuka. Di luar gitu. Tidak ada ditutup-tutupi. Cuman membatasi hanya tali aja. Itu membatasi antara petugas dengan masyarakatnya gitu. Ya. Jadi kalau saksi-saksi ada di dalam ya, semua saksi dari partai ada, saksi dari para calonnya ada, kemudian ada pemantau lagi, ada Linmas, ada KPPS. Nah, itu yang di dalam tali. Nah, termasuk ada keamanan di luar ring tali ya. Ada Satpol PP, ada dari jajaran TNI Polri. Nah, itu di ring luar tali. Ya, di dalam tali ada saksinya. Itu dilakuin cuma dalam 1 hari itu aja Pak? Iya, dalam 1 hari. Itu di hari H nantinya. Yang mengawasi berjalannya berlangsungnya pemilu itu macam mana gitu, macam mana sistem demokrasinya, macam mana ketransparanan. Nah, di situ nanti ada DCT di luar. Nah, DCT di luar tali, daftar calon tetap. Nah, nanti kita bisa lihat nama-namanya sebelum kita menggunakan hak pilih gitu. Jadi nggak perlu tanya ke kanan ke kiri, cukup kita aja baca di luar tali itu. Nanti ada ditempelkan tuh DCT-nya. Terakhir nih ya Pak, kami mau tahu nih Pak, pemilih itu bisa semua atau ada nggak sih Pak organisasi atau apa gitu yang tidak boleh untuk memilih? Ya, yang tidak boleh untuk memilih yaitu ya TNI Polri. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kalau PNS bisa ya Pak? Bisa, PNS bisa. Cuman TNI Polri yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak? Itu karena ya amanah undang-undangnya gitu, memang tidak bisa. Karena kalau misalnya barisan TNI Polri bisa, ya kan gol semua, karena dari Sabang sampai Merauke ya. Wah, berapa batalion berapa masih kalah dengan masyarakat yang ada gitu. Jadi kan gol. Nah, kalau salah satu dari TNI aja misalnya menyatukan suaranya, ya kalah masyarakat. Karena orangnya ada batalion, ada kompi gitu, ribuan, maka jutaan seluruh Indonesia. Nah, semisal nih Pak, kami kan tinggal, karena aku nggak bisa. Berdomisili ya? Iya Pak. Domisili di setempat. Oh, Ya, di desa setempat. Terus kami pada tanggal pemilihan kami sedang berpergian Pak, atau dalam kata lain merantau gitu. merantau, ya. Jadi gimana? Boleh nggak? Tetap bisa gunakan hak pilihnya, tetapi tergantung kitanya mandahnya kemana. Katakan kita keluar provinsi, tetapi DPRK-nya kita tidak bisa memilih. Provinsinya bisa. Nah, tapi kalau misalnya kita keluar dari kecamatan, berarti DPRK-nya bisa, tapi dilihat dapilnya. Apakah masih dalam satu dapil? Nah, katakan dari pindah desa, dari desa A ke B, masih dalam satu dapil, masih bisa menggunakan DPRK surat suaranya. Tapi kalau sudah berbeda ke kecamatan, tidak bisa lagi DPRK-nya, karena dapilnya sudah berbeda. Calon yang kita pilih sudah berbeda gitu. Berarti Tidak sesuai dengan KTP kita. Semisal nih Pak, kita pas hari pemilihan, Iya. kita di domisilinya di Bener Meriah, tapi kita sedang misal kuliah nih Pak. Betul. Di Banda. Jadi milihnya cuma bisa 2 kayak itu Pak. Provinsi dengan itu presiden. Maksudnya waktu hari H Iya Pak. di Banda Aceh Iya, posisinya. posisinya sedang kuliah di Banda Aceh gitu. Ya. KTP sini ya? Ya. Ya. Presiden dan DPD sudah bisa 2. Dan termasuk DPRA. Itu pun ada dapil, nanti lihat. Kalau DPRA itu kita misalnya di sini dapil 4. Ya, di dapil 4 di sana apa bisa? Kan gitu.
Nah, kalau misalnya DPR RI itu pun ada dapil. DPR RI di Banda Meriah itu dapil 2. Nah, itu bedanya. Jadi dapil 2 di wilayah kita ini, kalau misalnya ke Banda Aceh, ini dapil 2 masuk gitu. Bisa menggunakan hak pilih. Ya, kalau DPR A gitu juga dapil 4. Nah, beda dengan istilahnya yang kabupaten lain gitu. Itu udah dapil 1, dapil 3, dapil sebagainya gitu. Jadi kalau di kita ini khusus DPR A-nya di dapil 4, DPR RI-nya dapil 2. Nah, itu dia yang bisa kita gunakan hak pilih untuk di Banda Aceh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk di seputaran kecamatan, itu juga kalau di kecamatan misalnya pindah kita ke Wipesam. Nah, ke Wipesam itu kan ada dapil 1. Nah, kita di dapil 2, berarti DPRK-nya nggak boleh kita milih. Ya, tapi kalau DPR-A-nya boleh, karena masih dalam satu dapil 4 gitu. Ya, dapil 4 itu Aceh Tengah Banda Meriah. Nah, ke Aceh Tengah kita pindah masih bisa menggunakan hak pilih untuk DPR-A. Nah, cuman DPRK yang tidak bisa. Nah, kecuali kita pindah desa umpama. Dari desa A ke desa B masih dalam satu dapil. Nah, berarti masih bisa kita menggunakan suara dari DPRK. Ya. Nah, kalau presidennya dengan DPD tetap kemanapun kita pindah tetap digunakan hak pilih, masih bisa. Ya, karena dia tidak ada mencakup kena ke pengaruhi dapilnya gitu. Jadi keseluruhan bisa. Itu DPD dengan presiden. Nah, ya, presiden dengan wakil presiden, terus DPD. Nah, itu kemanapun kita masih di wilayah Indonesia intinya. Ya, bisa dipahami ya. Kalau di luar Indonesia itu berarti nggak bisa, Pak? Ada juga di luar Indonesia, ada warga Indonesia tetapi bukan orangnya istilahnya orang luar bule. Nah, tapi ada di luar negeri, masyarakat Indonesia yang di luar negeri ada panitianya khusus di sana. Dibentuk juga seperti kita di sini. Ada KIP-nya, ada PPK-nya, ada cuman namanya PPLN gitu. Petugas luar negeri gitu. Walaupun dia dari Indonesia di sana. Kan banyak tuh Indonesia, warga negara Indonesia di negara-negara luar gitu. Jadi di sana juga memilih. Nah, memilih yang pemimpin kita untuk di Indonesia. Tapi mereka juga menggunakan hak pilih walaupun tidak bisa ke Indonesia. Tapi dia atas nama warga negara Indonesia WNI. Jadi mungkin segitu aja ya Pak untuk hari ini. Ya. Mungkin Bapak ada saran untuk pemilih pemula gitu Pak, bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Baik kepada masyarakat di Banda Meriah khususnya, kita gunakan hak pilih kita di tanggal 14 Februari 2024. Jangan sempat golput. Itu intinya. Tetap semangat, sukseskan pemilu 2024. Ya. Tentukan pilihan rakyat bersatu. Mungkin terima kasih ya Pak untuk hari ini sudah memberikan saran buat kami pemilih pemula ini bagaimana nanti ke depannya untuk menjadi pemilih pemula yang cerdas gitu ya Pak. Ya, betul. Mungkin sampai sini saja podcast untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.